Gadis ini terbangun di terowongan, tertarik pada cahaya yang redup. Dia berpikir ingin menangkap cahaya itu. 500 penduduk desa di Korea ini terjebak di terowongan sepanjang 7 meter. Jika keluar mereka akan mati. Tidak keluar juga mati. Bau busuk dari orang-orang yang membusuk di luar terowongan. Terowongannya lebar. Ini adalah kisah nyata. Apakah akan selamat? Kisah kematian seorang pria berusia 85 tahun. Dia adalah satu-satunya saksi yang selamat dari terowongan ini. Hanya itu yang dia tahu. Hanya satu desa. Tentara Mi memiliki benteng yang kuat, menjaga terowongan. Orang-orang di desa, menjelang matahari terbit. Kehidupan pastoral saat matahari tenggelam. Waktu berjalan lambat. Sebuah kendaraan militer datang hari ini. Penduduk desa ini belum pernah melihat sebuah mobil. Klakson terus berbunyi. Ini akan segera ditempatkan di tentara Mi. Dalam 3 jam, semua orang harus pergi. Penduduk desa datang untuk menonton. Mereka sangat penasaran ingin melihat mobil. Ada 2 orang asing duduk di depan. Kendaraan militer itu tidak peduli. Berbalik lalu pergi. Kepala desa itu datang. Para pria berkumpul. Semua orang hidup sederhana. Meninggalkan barang-barang. Mengambil barang-barang yang penting lalu pergi. Dalam 4 jam. Semua pergi bersama-sama. Hanya mendirikan kemah di pegunungan yang dalam. Saat siap untuk beristirahat, seorang pria yang aneh muncul. Beritahu mereka bahwa iblis akan datang. Semua orang terlihat sentimental. Semua orang mulai ragu. Apakah ini benar? Mereka hanya bisa jalan terus ke selatan. Malam hari, mengarah ke desa. Benar saja warnanya merah. Ini seperti kebakaran hutan. Tapi mereka tidak dapat mendengarnya dari sini. Pada waktu bersamaan, tentara menemukan mereka. Karena banyaknya orang, para tentara langsung bergegas berjaga-jaga. Membawa semua orang ke sungai. Semua orang hanya bisa menurut. Ada orang yang masih berbohong. Mengatakan bahwa dia pernah berada di dalam mobil seperti ini. Tiba-tiba ada beberapa orang yang berbicara secara spontan. Bintang yang tidak terhitung jumlahnya di langit melintas. Penduduk desa memegangi kepala mereka bersama-sama. Anak laki-laki itu berdiri dan melihat. Ratusan rudal terus terbang ke satu arah. Pemandangannya spektakuler. Pagi harinya, penduduk desa bangun di tepi sungai. Tentara itu menghilang. Mereka hanya bisa terus melarikan diri. Di sepanjang jalan desa, orang-orang sudah pergi dari situ, meninggalkan beberapa rumah kosong. 75 km dari desa. Mereka didorong ke atas gunung. Tidak membiarkan mereka mengambil jalan. Mobil di atas jalan ini hampir menabrak anak itu. Untungnya, sangat cepat merespon. Di atas mobil itu, banyak orang terluka dan beberapa mayat dibawa pulang ke rumah. 500 penduduk desa ingin melarikan diri di sepanjang jalur kereta api. Berhenti di sini. Para tentara menyita senjata mereka. Wanita ini memegang kotak dengan erat supaya tidak disita. Pria itu mencoba menjelaskan, tetapi mereka tidak mengerti bahasa mereka. Seseorang berdiri, didudukkan kembali oleh tentara. Semua orang panik. Pistol tentara itu kembali ke gadis itu, membiarkan dia membongkar muatannya. Gadis itu dengan patuh melakukannya. Setelah dibuka, isinya hanya beberapa cermin dan surat cinta. Ada terlalu banyak pengungsi. Jika menolak, para tentara ini pasti akan memakan korban. Tentara ini mengangkat teleskopnya, memperhatikan orang-orang ini. 5 menit kemudian, semua tentara langsung berevakuasi. Sementara para pengungsi tidak tahu apa-apa atas situasinya. 2 pesawat membawa bom. Semua pengungsi tidak merespon. Melihat kerabat di depannya mati satu persatu. Pria itu ingin melindungi putrinya. Tubuh 2 orang ini tertembus peluru. Wanita ini tertembak. Tidak ada rasa sakit. Pasangan tua pada umumnya. Tapi melihat tubuh istrinya, mereka putus asa. Angkat istrinya lalu berlari. Yang hanya bisa mereka lakukan sekarang adalah lari. Lari dengan putus asa. Beberapa orang sangat ketakutan ketika orang itu berbalik dan memanggil ayah mereka. Ayahnya sudah hancur berkeping-keping. Perang itu terjadi tiba-tiba. Tidak berdaya, senjata api masih menembak tidak berhenti. Orang yang selamat berlari ke terowongan sepanjang 7 meter.
Peluru masih menembak. Kepala tentara memerintahkan gencatan senjata. Mereka yang selamat menangis sambil menggendong bayi. Siapa yang dapat menghargai ketidakberdayaan seperti ini? Mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka dipenuhi kebencian, menjaga agar orang-orang ini tetap hidup. Mereka berpikir apakah ini nyata, menyakiti dan membunuh anak, meneriakkan nama istrinya. Beberapa orang bangun dan berlari. Ibu-ibu yang terluka, bergantung, menangis, di tengah rel kereta, ditutupi dengan mayat-mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Sangat jelas, satu anak laki-laki berumur 4 tahun. King Yin merupakan anak dari keluarga yang sangat menyedihkan. Tidak berdaya, tentara perlahan-lahan maju melangkah, siap berperang. Seperti itu mereka menyeberang. Lebih dari setengah orang terluka. Bahkan seseorang menjadi buta. Tapi para tentara tidak akan mempedulikan mereka. Wanita hamil harus menemukan suaminya sendiri. Menangis. Mereka tidak tahu kenapa. Tentara muda masih dalam pencarian. Melihat seorang anak yang baru saja meninggalkan orang tuanya. Setelah beberapa tahun, hari ini, anak ini. Tentara itu mundur perlahan, melihat ke dalam terowongan. Mereka tidak berani mendekat. Para pengungsi juga takut keluar. Seseorang berteriak, seorang petani. Anak itu tiba-tiba keluar. Ditarik kembali oleh orang dewasa. Para tentara terus melapor. Bertekad untuk menjadi orang dewasa. Tetapi atasan tetap mendengarkan perintah. Sekali lihat langsung bunuh. Wanita naif. Putus asa mencari suaminya sendiri. Ada orang yang masih ragu. Melihat mereka tidak ada masalah. Saat keluar, senapan mesin langsung menembak. Dua orang itu jatuh ke tanah. Wanita itu merangkak ke arah mereka. Setelah beberapa nafas, angkat kepala menginginkan bersama para tentara. Senapan mesin terus menembak. Selusin mesin senapan itu menembak pada hari itu. Sampai senja, 2 malam berikutnya, penduduk desa menemukan cara, menanggalkan pakaiannya, ingin memanfaatkan kegelapan, melumuri dengan lumpur. Mereka ingin berjuang lagi. Kali ini tentara itu tidak menembak. Salah satu ayah itu mengambil anak itu. Ayah itu menutupi mulut anak itu. Tidak tahu ingin berkata apa. Tidak berani berbicara. Akhirnya terbunuh. Malam ketiga, wanita hamil di terowongan 7 meter ini. Dengan tangisan bayi, senapan mesin terus menembak. Bertahan lagi lebih lama. Orang tak bersenjata yang tidak terhitung jumlahnya terbunuh. 30 menit kemudian, tembakan itu terhenti. Wanita ini berteriak, membuat pria itu keluar. Keluar dari sini. Gadis kecil ini mencari-cari. Pria menggendong bayi, mengirim langsung ke sungai, menenggelamkan bayi itu hidup-hidup. 3 jam setelahnya, gadis ini terbangun di terowongan. Tertarik oleh cahaya kunang-kunang. Dia berpikir ingin menangkap cahaya itu. 2 hari setelah itu, siang hari, tentara ini diperintahkan untuk mengungsi. Seorang tentara datang. Ada bau busuk dari mayat-mayat itu. Apakah dia masih berteriak? Seorang anak perlahan bangun dari kematian. Dia adalah seorang petani dari sebuah desa kecil. Ini seperti di surga. Ini hanya sebuah desa. Mereka dulunya seperti kolam teratai kecil. Bahkan tidak tahu apa itu perang. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi perang. Berharap dunia kita, seperti kolam teratai kecil ini. Semua begitu damai dan menyenangkan. Saya Da Chong Ming. Cerita selanjutnya akan lebih seru.